ngobrol aja? Iya deh, ya. Selamat pagi Mas Sony. Pagi Aryo, Davi. Mas Sony, ini kita ada dapat kabar katanya ini sebenarnya kabar duka juga ya, Yo ya. Ini katanya ada tambang ilegal yang kembali merenggut korban jiwa. Mungkin boleh diceritakan dulu nih sebenarnya ini tambangnya di mana gitu ya, dan kronologinya seperti apa nih, Mas? Baik, untuk kejadian longsor di area tambang ini terjadi di kawasan Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Insiden longsor itu terjadi pada hari Rabu, 18 Juni sekitar pukul 07.30 pagi. Untuk penyebabnya sendiri memang diduga akibat teknik penambangan yang keliru atau salah. Kepala Koordinator Posar Cirebon, Syarif, mengatakan bahwa penggalian yang dilakukan dari bawah menyebabkan area tebing mengalami cekungan dan menurutnya teknik seperti ini memang sangat berbahaya karena bisa sewaktu-waktu terjadi longsor tanpa diduga-duga. Demikian Aryo, David. Ini kalau boleh tahu terjadinya di daerah mana ya Mas Sony? Di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Oh alah, Mas, ini sebelumnya juga sebenarnya kan pernah terjadi juga ya di Gunung Kuda Cirebon nih Mas. Apakah ini kurang lebih kasusnya sama peristiwanya dengan apa yang terjadi saat ini atau ada perbedaan? Untuk kasusnya sendiri sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja memang untuk area tambang galian C di Kelurahan Argasunya ini dilakukan mandiri oleh warga secara diam-diam karena memang sebenarnya area tambang ini sebenarnya sudah ditutup. Demikian Aryo. Berarti sebenarnya ya itu ilegalnya adalah karena si warga ini ingin melakukan penambangan lanjutan ibaratnya dari penambangan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya gitu ya Mas Sony ya? Betul. Astaga. Itu sebelumnya berarti ini area tambang apa ya Mas yang ngomong-ngomong? Menurut keterangan dari, karena kan memang di sini ada 2 korban yang meninggal dunia dan menurut keterangan rekan korban bahwa kedua korban memang sering melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut. Secara mandiri itu sendiri ya Mas ya. Terus kemudian evakuasinya seperti apa Mas? Apakah memang ada kesulitan begitu dalam melakukan evakuasi? Nah memang proses evakuasi sendiri memang cukup memakan waktu hingga beberapa jam. Bahkan tim SAR gabungan harus mengerahkan 1 alat berat dalam proses evakuasi. Menurut Kapolres memang medan yang curam dan akses yang sulit ditempuh membuat proses evakuasi cukup memakan waktu, namun memang kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Biasanya Mas, kalau misalnya lokasi penambangan gitu ya, seringkali akan ada penjagaan yang ketat pada saat dilakukan penambangan maupun setelah dilakukan penambangan. Karena memang seringkali ada hal-hal seperti ini nih. Jadi misalnya warga sekitar kemudian ingin melakukan penambangan lebih lanjut begitu ya untuk mencari keuntungan. Di sana sendiri di Argasunya gitu ya, Kang, apakah memang tidak ada pengamanan yang dilakukan, Kang? Untuk pencegahan ya dari pemerintah sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan beberapa minggu sebelum kejadian, Wali Kota Cirebon bersama Forkopimda sempat mendatangi lokasi dan melakukan sosialisasi terkait larangan melakukan aktivitas tambang di wilayah itu. Namun memang ternyata memang masih ada beberapa masyarakat yang secara diam-diam tetap melakukan aktivitas penambangan. Demikian, Tapi itu sebenarnya tambangnya berarti statusnya udah ditutup kan? Sudah. Bahkan menurut wali kota sendiri memang ilegal karena tidak berizin. Aduh. Dan area tambang ini apakah memang sebenarnya mudah gitu ya untuk diakses oleh warga atau mungkin emang juga dekat dengan pemukiman atau seperti apa sih areanya ini Mas? Sebenarnya kalau area tambangnya sendiri memang di wilayah perbukitan yang mungkin bagi orang luar mungkin akan sulit untuk diakses. Tapi mungkin bagi warga setempat yang lebih mengenal medan, mereka lebih tahu untuk menuju ke lokasi tersebut. Iya. Kang, ada nggak sih aturan-aturan yang memang diberlakukan begitu ya bagi para penambang ilegal ini agar kemudian tidak terulang di kemudian hari? Jadi ini bisa menjadi quote unquote patokan atau acuan bagi warga untuk tidak melakukan hal ini lagi karena memang secara ya resiko tinggi udah pasti. Pun kalau misalnya memang ditangkap gitu ya atau tertangkap, maka ada hukuman yang akan mereka dijerat kepada para pelaku ini gitu. Nah sejauh ini sebagai bentuk pencegahan baik pemerintah maupun pihak kepolisian sebenarnya sudah menyatakan akan menutup akses menuju ke lokasi tambang tersebut. Sementara untuk
langkah hukum, sejauh ini pihak kepolisian belum menyatakan, belum mengedepankan langkah hukum karena memang dalam kejadian ini aktivitas penambangan dilakukan sendiri oleh warga secara mandiri, artinya tidak melibatkan korporasi atau sejenisnya. Iya. Demikian, Ari. Ya, tapi mudah-mudahan sih tetap ada langkah hukum Iya. gitu yang diterapkan gitu supaya nggak ada lagi orang-orang yang mau quote unquote curi-curi kesempatan gitu. Betul. Karena baik lagi resikonya ini berat sekali gitu ya, tinggi sekali resikonya. Ditambah kalau terjadi seperti yang sekarang terjadi, ini kan merepotkan banyak orang gitu loh, Kang. Betul. Cuman memang ya sekali lagi mungkin pemerintah sejauh ini hanya baru melakukan sosialisasi pemasangan pelang-pelang larangan atau bahkan sampai ke langkah menutup akses agar masyarakat tidak bisa lagi melakukan aktivitas penambangan. Begitu, Ari. Itu rasanya perlu dilakukan ya. Walaupun area seperti itu pasti misalnya ditutup satu gerbang, wah itu akan banyak sekali celah-celah yang sebenarnya bisa dalam tanda kutip kecolongan gitu karena luas kan. Nah, dari sisi aku mah punten nih ya Kang ya. Tapi Betul. tingkat literasi membaca di Indonesia kan sangat rendah sekali. Seringkali kalau cuman ada papan-papan pengumuman seperti itu, kita tuh nggak pernah baca. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya nih di transportasi umum ada tulisan, kursi ini diperuntukkan untuk ibu hamil, orang yang memiliki keterbatasan dan lain sebagainya, atau orang tua gitu ya. Ujung-ujungnya dipakai sama anak muda juga yang sehat walafiat. Iya. Maksudnya Betul. seringkali kita tuh emang nggak baca aja. Emang kita memilih untuk tidak mengindahkan itu sebenarnya. Itu dia. Ya. Nah mungkin kalau cuman ya pemberitahuan doang, pengumuman doang, gak akan dilirik. Tapi kalau misalnya ada bentuk jenis hukuman, mungkin akan dilirik. Iya. Mungkin kita harus belajar dari negara Singapura gitu, yang punten ya, diawali dengan adanya denda yang tinggi, yang besar, sehingga akhirnya yang kita takutin itu bukan, ya emang sih harusnya kita takut masalah keselamatan ya, tapi karena uang yang besar itu ujung-ujung lebih nakutin buat kita. Takut, ya? Iya, jadi akhirnya kita kayak nurut-nurut sama aturannya karena takut harus bayar denda yang besar gitu loh. Mungkin harus ke arah situ kali ya. Mungkin dalam hal ini mungkin yang menjadi dilema pemerintah sendiri karena memang di satu sisi membahayakan nyawa pelaku penambangan, tapi di sisi lain juga karena urusan ekonomi dari para pelaku penambangan ilegal tersebut. Itu juga sih. Ya mudah-mudahan lah ya ke depannya nggak ada lagi kejadian kayak gini ya. Iya. Karena gimana pun ya faktor ekonomi, tapi kalau udah kejadian kayak gini sebenarnya kan akan menjadi lebih sulit lagi gitu kondisi dari keluarga yang bersangkutan gitu ya, terutama mudah-mudahan abis ini bisa diakomodir lah secara keamanan, jadi nggak terjadi lagi yang ilegal. Terima kasih Kang. Sama-sama Aryo, Davi. Hatur nuhun ya. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali Kang Oni. Mangga Tipayun. Hati-hati, selamat bertugas. Siap.